Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Saleha, NPM 1811070214, kelas A semester 4, jurusan PIAUD, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dosen pengampu Ibu Kanada Komariah, MPDI. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertumbuhan adalah perubahan besar jumlah, berat, ukuran badan pada anak usia dini. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi otak pada anak. Pertama, ada periode penting tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Karena pada masa ini pertumbuhan dasar akan dipengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari ras atau etnis atau bangsa. Yang kedua ada keluarga. Yang ketiga ada umur. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima genetik. Yang keenam kelainan kromosom. Faktor eksternalnya ada 3. Yang pertama faktor prenatal, yang kedua faktor persalinan, dan yang ketiga ada faktor pasca persalinan. Faktor personal sosialnya dapat dilihat dari tatapan mata, balasan senyum, senyum spontan, mengamati tangannya, makan sendiri, berpegangan tangan, bertepuk tangan, melambaikan tangan, menirukan kegiatan orang lain. Motorik halus dapat dilihat dari tangan bersentuhan, mengamati manik-manik, meraih, mencari benang, menggaruk manik-manik, mencoret-coret. Bahasanya yang pertama dari beraksi terhadap bel, yang kedua bersuara, yang ketiga tertawa, yang keempat teriak, yang kelima bersuara satu suku kata, yang keenam menoleh ke arah datangnya suara. Faktor motorik kasarnya yang pertama ada gerakan seimbang, yang kedua mengangkat kepala, yang ketiga membalik badan, yang keempat duduk tanpa berpegangan, yang kelima berdiri tanpa bergandengan. Variasi bermain ada 2 macam. Yang pertama ada bermain aktif dan bermain pasif. Kalau yang bermain aktif itu seperti bermain mengamati, bermain konstruktif, dan bermain drama. Kalau yang bermain pasif ada melihat gambar di buku, mendengarkan cerita dan musik, dan menonton televisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas bermain. Yang pertama ada energi ekstra, waktu, alat bermain, ruangan, dan teman bermain. Bermain anak usia 1-2 tahun yaitu drum, bola, dan kerincing yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah alat permainan yang dapat didorong dan ditarik. Yang ketiga alat permainan terdiri dari alat rumah tangga, balok besar warna-warni, puzzle. Main pada usia 2-3 tahun. Yang pertama adalah lilin malam atau yang bisa dibentuk. Yang kedua adalah manik-manik ukuran besar. Yang ketiga adalah berbagai benda yang bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan warna yang berbeda. Yang keempat ada bola. Permainan pada anak usia 3-5 tahun. Yang pertama ada berbagai benda dari yang ada di dekat rumah, buku gambar, majalah anak-anak, alat gambar dan tulis, air, dan lain-lain. Main anak pada usia 4-5 tahun. Yang pertama menyambung kepala binatang, dan yang kedua adalah bola keranjang. Dan anak pada umur 5-6 tahun, yang pertama adalah bermain dokter-dokteran, yang kedua adalah menjadi penyiar televisi, yang ketiga sebut nama dan binatang. Keuntungan bermain yang pertama membuang energi ekstra, yang kedua mengoptimalkan pertumbuhan seluruh bagian tubuh seperti tulang, otot, dan organ-organ. Yang ketiga aktivitas dilakukan dapat meningkatkan nafsu makan anak. Yang keempat anak belajar mengontrol diri. Yang kelima berkembangnya berbagai keterampilan yang akan berguna sepanjang hidupnya. Yang ketujuh mendapatkan kesempatan untuk menemukan arti dari benda-benda yang ada di sekitar anak. Yang delapan cara untuk mengatasi kemarahan, kekhawatiran, iri hati, dan kedukaan. Yang kesembilan kesempatan untuk belajar bergaul dengan orang atau anak lainnya.
Yang ke-10, kesempatan untuk menjadi pihak yang kalah ataupun yang menang dalam bermain. Yang ke-11, kesempatan untuk belajar mengikuti aturan-aturan. Ke-12, dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Bermain edukatif. Bermain edukatif adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih permainan edukatif untuk anak balita. Yang pertama, permainan yang memang diperuntukkan bagi anak balita. Yang kedua, multifungsi. Multifungsi itu berbagai varian permainan yang lebih beragam seperti warna, bentuk. Yang ketiga, melatih problem solving atau pemecahan masalah seperti membuat puzzle, anak diminta untuk menyusun potongan-potongan menjadi utuh. Yang keempat, melatih konsep dasar. Yang kelima, melatih ketelitian dan ketekunan. Yang keenam, merangsang kreativitas. Yang apabila sejak kecil anak terbiasa menghasilkan karya, lewat permainan dia akan berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru. Adapun manfaat permainan edukatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melatih kemampuan motorik. Stimulasi kemampuan motorik halus diperoleh dari anak memungut permainannya, meraba, memegang kelima jarinya, dan sebagainya. Yang kedua, melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi itu mainan edukatif dirancang untuk menggali kemampuan anak tersebut, kemampuan dalam berkonsentrasi saat menyusun puzzle. Yang ketiga, mengenalkan konsep sebab akibat. Saat memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar, anak akan memahami bahwa benda yang lebih kecil bisa memuat dalam benda yang lebih besar. Yang keempat, melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik bila disampaikan dengan cerita. Yang kelima, mengenalkan warna dan bentuk. Warna itu seperti permainan edukatif mengenalkan ragam variasi bentuk warna. Warna itu seperti hijau, merah, biru, ungu, kuning, dan sebagainya. Kalau bentuk, kotak, bulat, kemampuan segitiga, jajar genjang, kotak, balok, seperti itu. Fungsi bermain yang pertama, perkembangan sensori motor. Kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kesadaran diri. Yang keenam, nilai moral. Yang ketujuh, manfaat terapeutik. Fungsi bermain di rumah sakit. Yang pertama, memfasilitasi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan yang asing. Kedua, memberi kesempatan untuk membuat keputusan dan kontrol. Yang ketiga, membantu mengurangi stres terhadap perpisahan. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, fungsinya, dan penyakit. Yang kelima, memperbaiki konsep yang salah tentang penggunaan dan tujuan peralatan serta prosedur medis. Yang keenam, memberi peralihan dan relaksasi. Yang ketujuh, membantu anak untuk merasa lebih aman dalam lingkungan yang asing. Yang kedelapan, memberi cara untuk mengurangi tekanan dan untuk mengeksplorasi perasaan. Yang kesembilan, menganjurkan untuk berinteraksi dan mengembangkan sikap-sikap yang positif terhadap orang lain. Yang kesepuluh, memberi cara untuk mengekspresikan ide kreatif dan minat. Yang ke-11, memberi cara untuk mencapai tujuan terapeutik. Prinsip bermain anak di rumah sakit. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan terapi dan perawatan yang sedang dijalankan. Yang kedua, tidak membutuhkan energi yang banyak. Yang ketiga, harus mempertimbangkan keamanan anak.
Yang keempat, dilakukan pada kelompok umur yang sama. Yang kelima, melibatkan orang tua atau keluarga. Menggunakan bermain dalam prosedur di rumah sakit. Yang pertama, bermain bahasa. Contohnya, meminta untuk menulis sesuatu bagian tubuh yang sakit. Yang kedua, ilmiah. Ilmiah itu mempelajari nutrisi secara umum dan alasan untuk diet khusus. Yang ketiga, matematika. Digunakan situasi rumah sakit, misal jika setiap perawatan bekerja 8 jam per shift, berapa banyak perawat yang harus diperlukan dalam satu hari. Yang keempat, ilmu sosial. Berapa jumlah pekerjaan yang ada di rumah sakit. Yang kelima, geografi. Yang geografi itu ada buat peta tentang unit atau rumah sakit. Yang kedua, buat gambar tentang apa yang dilihat dari jendela rumah sakit.